Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Saya doain yang semangat Allah kasih duitnya banyak. Semangat dan aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir bersama. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya, yang kedua panitianya nggak nulisin buat saya, yang ketiga sayanya juga lupa minta. Tapi tadi hadir Ibu Lurah, Masya Allah, Bapak Binsa kita, Bin Mas, dan juga guru kita Al-Habib Alwi Al-Aidrus, dan juga para asatidzah lainnya, pengurus, ketua DKM Masjid Al-Ma'muriyah, dan para hadirin hadirat. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, berkah maulid Nabi. Kalau ada di antara kita yang sakit, diangkat penyakitnya. Berkah maulid Nabi, kalau ada di antara kita yang sempit, diluaskan rezeki kita. Berkah maulid Nabi, kalau ada di antara kita yang gelisah, Allah beri ketenangan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini saya lihat semua senang memperingati maulid Nabi. Ibu-ibu senang, bapak-bapak senang, adik-adik apalagi senang banget. Saking senangnya saya ngomong, dia ngomong juga. Senang namanya ya, memperingati maulid Nabi. Memang anjurannya kita senang. Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bersenanglah, berbahagialah. Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Kita senang dengan karunia Nabi, itu karunia terbesar, di mana Allah sampai menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Telah Allah berikan karunia besar. Bahkan dalam ayat itu Allah nggak sebut dengan kata nikmat, tapi disebutnya al-minnah. Apa bedanya nikmat sama minnah? Kalau nikmat itu kadang ada yang putus, ada yang nggak terputus. Tapi kalau minnah nggak terputus. Dan kalau minnah, nikmatnya itu menyempurnakan, itu disebut minnah. Makanya falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia mendapatkan pahala yang nggak ada putusnya, ghairu mamnun, nggak ada hitungannya. Dan Allah nyatakan telah kami berikan karunia yang besar, nikmat yang besar, nikmat yang gak putus dan nikmat yang menyempurnakan. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah mengutus seorang rasul di antara manusia. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad. Terus rahmat, dan Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat untuk alam semesta. Tidak sama rahmat yang kecil aja senang. Mohon maaf nih,
Di Bekasi udah berapa lama nggak hujan? 5 bulan ya, kurang lebih nih ya. Kemarin orang Bekasi udah pada girang hujan, mikir hujan beneran, hujan buatan ya. Sempet ada hujan buatan sekali lewat doang ya. Kalau turun hujan kira-kira orang Bekasi seneng apa enggak ini? Seneng, itu rahmat. Tapi mohon maaf, rahmatnya sebatas wilayah. Kalau di Bekasi turun hujan, di tempat saya di Tanah Abang belum tentu hujan. Kalau di Bekasi turun hujan, di Bogor belum tentu hujan. Tapi itu membuat kita senang. Kenapa? Itu rahmat. Kalau rahmat yang sebatas wilayah aja kita senang, bagaimana dengan rahmat yang menyeluruh lil alamin, untuk alam semesta? Siapa beliau? Nabi kita Muhammad. Makanya kita mesti senang. Dan senangnya kita nggak keluar dari syariat. Ada orang bilang, ngapain sih maulid Nabi? Kan ada ya, ada. Kita maulid Nabi kita senang, dia sewot. Kita maulid Nabi senang, dia ngambek. Ngomong maulid lagi. Ada nih yang kayak begini modelannya ya. Ini yang kayak begini-begini saya takut, Babu. Takutnya kenapa? Ntar di hari kiamat cemberut ya. Karena hari kiamat Allah muliain Nabi lah, kan kita di dunia muliain Nabi nih. Kita senang dengan Rasulullah. Ntar gimana di hari kiamat? Hari kiamat tuh perayaannya Rasulullah. Hari kiamat tuh peringatannya Rasulullah. Manusia semua di hari kiamat bakal dikumpulin jadi satu, dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulin di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu matahari ada di atas kepala. Kata orang tua kita dulu bilang sejengkal kependekan. 1 dira kata Nabi. 1 dira itu apa? Dari ujung jari sampai siku. Ini namanya sediro. Kayak kita julirin tangan begini. Ini sekarang kita, masya Allah, saya lihat ibu-ibu pada kipas-kipas. Ini matahari jutaan mil, jawab lagi malam lagi. Kita berasa mana sih kalau siang? Masya Allah, beberapa hari ini seminggu mentereng. Sampai teman saya perhatiin status WhatsApp, isinya semua hampir rata neraka bocor, saking panasnya. Ini jutaan mil jauh, matahari jauh banget dari kita. Kita berasa panas luar biasa. Coba kita renungin gimana di hari kiamat, yang sampai saking panasnya ada yang keringetnya sampai mata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai seleher. Ada orang nanti di hari kiamat tenggelam di bawah keringetnya sendiri. Perih, pedih, panik manusia, berlarian, ketakutan, numpuk di satu tempat. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana saudara lari dari saudaranya. Orang tua nggak mau ketemu anak, anak nggak mau ketemu orang tua karena tahu pernah punya salah, punya dosa. Suami nggak mau ketemu istri, istri nggak mau ketemu suami karena tahu pernah punya salah, punya dosa. Tuh hari tersebut sampai saya punya guru menceritakan, nanti itu di hari kiamat saking menderitanya sampai ada orang bilang, ya Allah kalau saya harus masuk neraka masukin sekarang. Dia kagak tahu neraka lebih parah lagi. Dan neraka kan setitis api neraka aja itu kena kepala kita bolong sampai sendal kita bolong. Bayangin coba. Nah di hari tersebut siapa yang nolongin kita? Orang semua berlarian, semua panik. Kita bakal datang kepada para nabi, datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, engkau ayah kami, ayah manusia. Kan kita semua keluarga Nabi Adam, betul nggak? Kita semua anak cucu Nabi Adam, ya. Kita semua keluarga Nabi. Mohon maaf ya, bukan keluarga cemara. Kalau ibu mau jadi keluarga cemara, silakan. Keluarga Poon, saya mah kagak mau. Saya keluarga Nabi Adam, kita semua keluarga Nabi Adam. Makanya saya bingung kalau ada orang berantem, bermusuhan. Lah keluarga sama keluarga musuhan, keluarga sama keluarga berantem, keluarga sama keluarga nyakitin, nggak boleh. Ya kita semua saudara. Nanti kita bakal datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami lepaskan penderitaan ini. Kata Nabi Adam, nggak bisa, hari ini masing-masing, sendiri-sendiri, nafsi. Kita bakal datang kepada para nabi, semua para nabi bilang masing-masing, semua para nabi bilang sendiri-sendiri. Tapi satu-satunya yang bakal merangkul kita dan bilang ummati, ummati hanya Nabi Muhammad. Saat itu Allah perlihatkan tuh, ditunjukin Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi bakal berjalan disebut Maqamul Mahmud, kedudukan yang terpuji. Semua manusia lihat kedudukan Rasulullah yang dijuluki Maqamul Mahmud.
di mana sampai Rasulullah sujud di hadapan Allah. Untuk apa? Minta pertolongan buat kita biar kita dilepaskan dari penderitaan di padang mahsyar. Nah, makanya para ulama ada yang bilang 3 sujud spesial cuma buat Nabi, yang lain gak dapet. 3. Yang pertama, sujudnya Nabi waktu lahir. Belum pernah ada bayi dilahirin sujud kecuali Rasulullah. Boleh tanya ibu-ibu, anaknya lahirin sujud kagak? Nyungsang ya. Ya. Yang kedua, sujudnya Nabi di malam Isra dan Mi'raj, di hadapan Allah langsung, belum pernah ada manusia. Yang ketiga, sujudnya Nabi di padang mahsyar untuk memintakan pertolongan untuk kita umatnya. Makanya saya tanya, gimana kita nggak cinta sama Nabi? Orang di padang mahsyar yang diingat kita semua, yang diingat kita semua. Nah, saya tadi bilang tuh, kalau ada orang yang nggak mau maulid atau benci sama maulid, kesel sama maulid, kita maulid, gimana nanti di hari kiamat ya? Allah memuliakan Nabi sampai, mohon maaf, tidak satu pun dari kita masuk surga kecuali baca dulu pintu surga, ada tulisannya, itu harus dibaca. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur. Bagaimana mau masuk surga orang dia nggak demen sama Nabi? Tadi yang maulid Nabi dia nggak demen, kita muliain Nabi dia nggak demen. Allah muliain Nabi, sampai nama Nabi diabadikan di pintu-pintu surga, sampai nama Nabi diabadikan di tiang-tiang arsy-Nya Allah. Gimana nggak sewot nanti di hari kiamat modelan begitu ya? Makanya saya ajak, ayo biar kita senang, biar kita bahagia di malam kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi. Kita peringatin sama-sama ya, walaupun emang bukan langsung malamnya, sebab kalau malam maulid semua orang bikin maulid, bingung ya, bingung. Ini malam aja saya sebenarnya ada 3 acara, janjinya panitia sama saya bangun setengah 10, lagi panitia pakai ngomong setengah 10, ini jam 10 baru bangun saya ya. Bukan kenapa-napa Pak Bu, ya habis orang ngundang kita kagak bisa ngomong kagak-kagak, sampai saya diteleponin dari tadi. Saya bilang gini aja, saya liatin lah, kalau kita semua bikin malam 12 Rabiul Awal, kira-kira kebedah apa kagak? Kalau kata orang Betawi, orang Bekasi bagaimana tuh? Ya kagak nyampe ya, kagak dapet semuanya. Nah, makanya kita bikin pisah-pisah biar insya Allah bahagianya terus menerus, amin. Nah, semua bikin maulid, ibu-ibu pengajian bikin maulid, bapak-bapak RT Ibu Lurah mungkin di kelurahan bikin maulid, jamaah majelis taklim bikin maulid. Saya mau tanya, apa sih tujuannya maulid? Tujuannya maulid ini apa? Kita bikin maulid begini apa? Tujuannya adalah memperbaharui rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sebab kita sibuk sama dunia. Ada sebagian orang-orang kita sibuk, kalau nggak bulan maulid, ada orang-orang kita nggak kenal sama Nabi. Kalau nggak bulan maulid, dia nggak ingat sama Nabi. Kalau nggak bulan maulid, dia nggak salawat sama Nabi. Makanya dibikin nih pengajian kayak begini, supaya kita ingat sama Nabi. Hasilnya apa? Supaya menjadikan hidup kita mulai sekarang langkahin di jalannya Nabi Muhammad. Ini pulang dari sini, apa yang mau kita lakuin? Maulid di mana-mana. Anak-anak muda tiap pengajian maulid, tapi apa yang dibawa pulang? Madza ba'da maulidin Nabi, apa setelah maulid? Setelah maulid adalah ayo mulai sekarang jadiin akhlak kita ikutin Nabi. Beruntung orang yang bahagia memperingati maulid Nabi, lebih beruntung lagi yang bahagia memperingati maulid Nabi dan dia pulang habis maulid, dia jadikan hidup dia berjalan di jalan Nabi. Makanya saya mau ajak nih dari semua jamaah yang hadir, kurang lebih saya lihat ada 5.000 orang ini, kurang lebih, orangnya lebih banyak, bukan hiburan nih. Dari semua yang hadir nih, warga apa sih namanya nih? Bekasi ya, Kampung Pabuaran. Pabuaran banyak di dekat pondok saya di Gunung Sindur, Pabuaran juga. Apa artinya itu Pabuaran? Gak tahu ya, ada nama tapi gak tahu artinya. Nih saya lihat nih, semua masya Allah jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak antusias. Coba dah kita kalau pulang dari sini semua bawa akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu sopan sama orang, ngomong yang baik, senyum sama orang, saling bantu, saling menolong, jangan benci, jangan dengki, jangan marahan, jangan ribut, jangan berantem, jangan sampai kita ngomongin kejelekan orang, jangan ngadu domba. Ini kan semua akhlak Nabi ya. Kan kita ngaji sama guru-guru kita, sama ustadz, sama kiai, sama habaib kita ngaji. Tuh coba kalau kita bawa pulang sepabuaran aja nih, semua praktekin akhlak Nabi, sepabuaran semua ngamalin akhlak Nabi, maka seakan-akan kita hidup
di kampung surga sebelum masuk surga. Indah, enak, tetangga sama tetangga akur, nggak ada yang saling menghina, saling ngejelekin, saling ngerendahin, nggak ada, karena semua mempraktekkan akhlak Nabi kita Muhammad. Nah, saya nggak sebut semuanya dah, katakan 1:2, 1:2 setengah dah, karena nggak semua yang hadir di sini dengerin ceramah saya. Ada yang lagi asyik ngobrol, ada yang lagi mainin handphone. Saya doain yang main handphone, handphonenya berhenti. Dia berhenti, mati, baterainya habis. Ini jangan suudon aja. Nih Pak Bu, kalau setengah dari yang hadir nih, setengah kita nih pulang bawa akhlak Nabi, masa iya nggak ada perubahan? Bapak pulang bawa akhlak Nabi, masa iya nggak ada perubahan di istri, di anak? Ibu pulang bawa akhlak Nabi, masa iya nggak ada perubahan di suami, di anak? Anak pulang bawa akhlak Nabi, masa iya nggak ada perubahan di orang tua, di anak, cucu? Semua akan menjadikan perubahan. Karena apa? Kalau kita pulang bawa akhlak Rasulullah, itu ada rahmat yang kita bawa. Kita bawa rahmat dalam hidup kita. Mohon maaf saya sampaikan, perubahan itu datang dari diri kita. Perubahan itu datang dari akhlak. Ribuan sahabat Rasulullah itu mereka masuk Islam karena mereka menyaksikan akhlaknya Rasulullah. Tersentuh hati, masuk sampai ke hati karena akhlak Nabi. Makanya saya ajak, ayo yang hadir di sini kita pulang bawa akhlak, praktekin. Kita ngaji sama guru kita, satu akhlak aja kita praktekin. Saya kasih contoh. Dulu ada satu orang soleh namanya Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar ini miskin tapi soleh, alim, punya tetangganya orang Yahudi jahat. Mau orang Yahudi dari dulu jahatan, sampai sekarang lihat no, di Palestina dibombardir Pak Bu. Saya sampai ngeliat berita udah kagak sanggup saya ngeliat anak kecil, ya Allah kagak sanggup. Mudah-mudahan Allah hancurin orang-orang Yahudi, mudah-mudahan Allah beri kemenangan untuk kaum muslimin, mereka dibebaskan dari para penjajah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan haknya, mengembalikan Masjidil Aqsa di tangan kaum muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jahat nih tetangganya Malik bin Dinar, saking jahatnya tuh kata Ibu Lurah tadi, sepiteng kamar mandinya, pipanya sengaja dialirin ke rumahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar miskin, saking miskin tembok rumahnya retak-retak, bolong-bolong. Karena itu air sepiteng ngalir ke rumahnya, masuk tuh ke dalam rumah. Tapi Malik bin Dinar nggak pernah marah, bertahun-tahun nggak pernah marah. Sampai apa? Sampai orang Yahudi ini capek sendiri. Jadi nggak sebentar, tiap hari cuma dibersihin najis, nggak pernah marah. Ini disebutkan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Subhanallah, itu orang Yahudi capek sendiri, dia datang deh tuh ngomong, ya Malik, ada itu kau sabar talia, saya nyakitin kamu tapi kamu kok sabar sama saya. Lihat ya, akhlak. Dan kita kalau jalanin akhlak itu pasti kebaikan bakal datang. Makanya Pak Bu, kalau ada orang jahat sama kita, biarin. Ingetin pesan saya ya, ada orang Bu jahat sama kita, biarin. Ada orang suka ngomongin kita di belakang, biarin. Ada orang ngejelekin kita, biarin. Ada orang gibahin kita, biarin. Ada orang fitnah kita, biarin. Ntar juga capek sendiri. Lagian juga jahat sama kita pakai modal gondok, modal kesel dia. Jadi apa jawabannya? Ya udah, jawaban kebaikan, balas yang baik. Nabi ngajarin kita nggak pernah ngebalas yang buruk, balas yang baik. Lihat orang-orang di sekeliling Nabi, berapa banyak orang jahat. Abu Jahal jahat sama Nabi, sampai pernah saking jahatnya dia gali lubang di jalannya Nabi supaya Nabi jatuh. Tapi Abu Jahal waktu sakit ditengokin sama Nabi. Padahal Abu Jahal kan jahat sama Nabi, tapi sakit ditengokin. Dia mohon maaf, tetangga kita mau sejahat apapun gak sampai kayak Abu Jahal. Emang tetangga kita Abu Jahal? Ya kagak. Betul apa salah saya ngomong? Makanya kita jangan balas kejahatan. Kata Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'at, idfa billati hiya ahsan. Yang namanya kebaikan sama keburukan beda, nggak sama. Ingetin anak muda, kata Allah kebaikan nggak sama sama keburukan. Jangan kita dengerin doktrinan ada di Instagram, saya baca quotes, capek gue ngelakuin kebaikan melulu, orang pada kagak bayar sama gue. Ini jangan ikutin. Karena kita ngelakuin kebaikan bukan karena orang. Ingetin, kita ngelakuin kebaikan karena siapa? Karena Allah. Karena kalau kita ngelakuin kebaikan karena orang, kita bakal kecewa. Orang itu nggak balas kebaikan sama kita, kita kecewa. Ibu nikah sama suami, saya mau tanya, niat ibu nikah sama suami karena siapa? Karena suami apa karena Allah?
Jawab jujur, karena suami apa karena Allah? Jangan suami ntar ngelakuin satu kesalahan ibu kecewa. Kalau kita nikah karena suami, karena manusia, kita bakal kecewa. Bapak juga punya istri, ngelakuin satu kesalahan, kecewa. Tapi kalau kita jalanin hidup kita karena Allah, ketika pasangan kita ngelakuin satu kesalahan, insya Allah kita nggak bakal kecewa. Kenapa? Karena kita saling menyempurnakan, kekurangannya kita pahamin, ngejalanin hidup karena Allah Ta'ala. Saya bukan nyari ridho manusia, tapi nyari ridho siapa? Tuh. Makanya jawabin kebaikan, jangan balasin keburukan, balasin yang baik. Idfa billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Sampai Allah janji, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu sama dia nih, orang yang jahat sama kamu, kamu laku baik, kalaupun ada permusuhan, dengan kebaikan yang kamu lakukan terus menerus, Allah akan jadikan musuh kamu itu teman setia kamu. Ini janji Allah. Berapa banyak orang dirubah hatinya karena kita terus ngelakuin kebaikan, sampai dia berasa, ya Allah, ini orang saya udah jahat sama dia, dia tetap masih baik sama saya. Lihat nih Malik bin Dinar, nggak pernah balas, nggak pernah negur, padahal punya hak. Pak, mohon maaf, nih sepeda ngalir ke rumah saya, tolong pindahin pipanya ke tempat lain. Bisa, tapi enggak. Akhirnya itu orang Yahudi capek sendiri dan bilang, ya Malik, kamu saya sakitin tapi kok kamu sabar. Apa jawabnya Sayyidina Malik? Ini contoh orang yang selalu meneladani Rasulullah. Dia bilang begini, saya ngelakuin kebaikan ini karena saya ingat pesannya Rasulullah. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Saya bukan orang kaya bisa muliain kamu, tapi dengan saya tidak membalas kejelekan dan keburukan kamu, cara saya memuliakan kamu. Lihat ya, satu berakhlak, satu tidak berakhlak. Malik bin Dinar akhlaknya bagus, orang Yahudi akhlaknya buruk. Tapi karena akhlak bagusnya Malik bin Dinar, Allah sentuh hatinya orang Yahudi dan dia masuk Islam di tangannya Malik bin Dinar. Ini perubahan. Makanya saya mau ngajak kita bawa perubahan. Perubahan dengan apa? Dengan akhlak. Contoh kedua, ada satu ulama besar namanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini jasanya masih dipakai. Bapak Ibu kalau ke Masjid Al-Ma'muriyah, buka ada Quran, di dalam Quran di rumah Bapak Ibu juga ada Quran, pasti setiap surat itu dimulai dengan basmalah. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama di zaman salaf. Makanya diabadikan tuh setiap ayat Al-Quran, setiap surat pasti ada basmalah, kecuali surat Taubah. Nah, ada pendapat kalau kita kebanyakan ngikutin Imam Syafi'i, basmalah itu ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya kita kalau sholat baca Al-Fatihah pakai basmalah. Ada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, baca Al-Fatihah tidak termasuk basmalah. Basmalahnya dibaca secara siriyah. Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh, jangan bingung di Masjidil Haram orang-orang sholat nggak pakai basmalah, tahu-tahu alhamdulillah, jangan bingung. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan pendapat Imam Malik. Cuma orang-orang kita kadang-kadang suka sok-sokan. Ya, orang kita kadang-kadang suka ngikut-ngikutan aja, kagak tahu ilmunya. Kan kalau kita mau ngamalin sesuatu harus tahu ilmunya dulu. Saya kemarin sholat di bandara, lagi sholat subuh di bandara, tiba-tiba imamnya anak muda sholat nggak baca basmalah. Rapi sholat, saya tanya, Masya Allah, terima kasih Pak. Saya bilang, Bapak madhabnya apa nggak baca basmalah? Saya tanya, dia bilang, saya nggak ada madhab-madhaban, madhab sendiri. Oh gitu Pak. Saya bingung nih, bawaan model sendiri. Saya emang nggak madhab. Oh gitu Pak. Terus Bapak nggak baca basmalah, gimana ceritanya? Iya, saya ngikutin yang di Masjidil Haram, imamnya kagak baca basmalah. Oh Bapak udah umrah, udah haji? Ya alhamdulillah. Saya bilang gini, Pak, Masya Allah, Bapak kalau ngikut-ngikutan aja salah. Kalau ngikut-ngikutan, sebentar yang di Masjidil Haram imamnya lompat dari atas masjid, Bapak ikut lompat Pak. Lah kita kalau ngikut-ngikutan sesuatu mesti tahu ilmunya Pak. Orang kita sekarang main sok-sokan. Ada orang kadang-kadang, Masya Allah, kayak contoh nih, saya kasih ibarat, beli Indomie tapi dari pabrik, kira-kira bisa nggak? Indomie satu belinya di pabrik, apa beli dari warung? Ini orang kita suka begitu nih. Sekarang rame banyak. Artinya apa? Ngaji main nyomot langsung dari pabrik. Ngaji ini dari Al-Quran, ayat Quran menjelaskan begini langsung, nggak pakai apa pendapat tafsirnya, apa kata ulama, enggak. Mau ngaji langsung dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis pabrik. Temuin dulu distributor para ulama yang hebat.
Temuin dulu juga ulama-ulama besar, mereka agen. Nah kalau kita baru ngaji-ngaji masih biasa sama ustadz dulu warungnya. Kayak belanja Indomie satu, jangan langsung ke pabrik. Belanjanya kemana? Ke warung. Betul apa salah saya ngomong? Orang kita masuk-masukan langsung ayat Quran, hadis Nabi rujukannya. Masya Allah. Lah ustadz kiai pada dikemanain? Ngaji sama ustadz sama kiai. Kadang-kadang sampai main nyomot hadis, nih hadis. Baca hadis gini. Sholat nggak harus dikodok, nggak boleh dikodok. Oh gitu. Hadisnya apa pak? Dalilnya apa? Dalilnya bilang kata Siti Aisyah, kunna na'muru bi qada'is shaum wala na'muru bi qada'is shalah. Dulu kita diperintahin untuk mengkodok puasa, kagak diperintahin mengkodok sholat. Nah ini Paul kayak begini. Lah main ngaji langsung ngambil dari pabrik nih. Hadis ya dari pabrik ngambilnya dalilnya. Padahal itu hadis tujuannya buat siapa? Buat orang perempuan kalau halangan. Orang perempuan lagi berhalangan bulan puasa, puasanya wajib dikodok, sholatnya wajib dikodok apa kagak? Kagak. Lah beda sama yang ninggalin sholat subuh. Sama yang gagal sholat subuh ya wajib dikodok. Jangan sembarangan main ngambil hadis-hadis ayat Quran, main langsung nyomot dari pabrik aja. Nah ini pelajaran buat kita semua. Nah kembali ke cerita. Abdullah bin Mubarak punya tetangga Pak Bu. Tetangganya orang Yahudi. Abdullah bin Mubarak kaya raya, saudagar, pedagang. Baiknya Abdullah bin Mubarak akhlaknya itu kalau istrinya masak, tetangganya orang Yahudi dibagi. Kita bikin apa misalkan semur, tetangganya dibagi itu. Nabi SAW bilang sama Sayyidina Abu Dar, ya Abu Dar, idza tabahtal marak fa'akthir maragoh. Kalau kamu masak banyakin kuahnya, bagi sama tetangga. Nabi yang suruh. Kira-kira di Bekasi masih ada nggak yang begitu model? Di kampung saya alhamdulillah masih ada. Kalau tetangga pada masak tuh pada dibagi-bagiin. Masak sayur lodeh itu masak banyak kan dibagiin. Alhamdulillah. Di sini ada ya. Insya Allah masih ada, biar dihidupin itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah sampai-sampai saking baiknya Abdullah bin Mubarak itu orang Yahudi kalau dia lebaran nih Abdullah bin Mubarak beliin baju buat anaknya orang Yahudi dibeliin. Akhlaknya luar biasa. Suatu hari Pak Bu, ini orang Yahudi mau jual rumahnya. Nah sunnah karena rumahnya nempel sama Abdullah bin Mubarak, dia bilang, Abdullah saya mau jual rumah saya. Kaget Abdullah, kenapa kamu mau jual? Kamu nggak betah tinggal di samping saya, kamu nggak enak tinggal di sini. Apa yang mengganggu kamu? Mungkin suara anak saya yang ganggu kamu. Sampai sebegitunya dia. Jangan pindah, tetap tinggal di sini. Enggak, saya mau jual rumah saya karena saya perlu uang, saya mau bayar utang. Saya nanti dari uangnya saya bayar utang, sisanya saya beli rumah yang kecil atau saya sewa rumah. Oh begitu ya. Kamu mau jual berapa? Saya mau jual 1000 dinar. 1000 dinar. Abdullah bin Mubarak nggak banyak bicara, masuk ke dalam rumah, ngambil uang 1000 dinar. Didatengin tuh orang Yahudi, nih uang 1000 dinar untuk kamu. Tapi kamu jangan pindah ya, tetap tinggal di sini jadi tetangga saya. Sampai sebegitu baik. Ini orang Yahudi loh Pak, tetangganya, bukan Muslim. Subhanallah, lewat berapa bulan, ini orang Yahudi mau jual lagi rumahnya. Tapi malu, nggak mau ngomong sama Abdullah bin Mubarak, ngomong sama tetangga yang lain, saya mau jual rumah saya nih. Kata tetangga yang lain, mau dijual berapa? Saya mau jual 2000 dinar. Tetangga yang lain kaget lah, baru berapa bulan udah naik 2 kali lipat 2000 dinar. Kemarin perasaan mau dijual 1000, sekarang 2000. Ya tunggu dulu, kata orang Yahudi, saya mau jual rumah ini 2000 dinar karena 1000 dinar pertama harga rumah, 1000 dinarnya lagi kalau kamu beli rumah saya, kamu dapetin tetangga namanya Abdullah bin Mubarak, kamu gak bakal dapetin tetangga lebih baik dari dia. Apa tetangganya dijual sama dia. Luar biasa nih orang Yahudi. Sampai ke telinganya Abdullah bin Mubarak Pak. Abdullah bin Mubarak lagi dagang di pasar, dibilangin, oh tetangga kamu mau jual rumahnya 2000 dinar. Yang benar ya, benar nih, serius, iya. Lari Pak Bu dari pasar, langsung masuk ke rumahnya ngambil uang 2000 dinar, dihampirin orang Yahudi. Saya dengar kamu mau jual rumah kamu 2000 dinar, jangan dijual. Nih saya kasih uang 2000 dinar, kamu tinggal di sini ya, jadi tetangga saya ya. Kalau kamu perlu apa aja sama saya ngomong. Ada nggak di sini yang kayak begitu? Kalau ada saya mau tinggal di sebelahnya Pak. Siapa tahu saya dibantuin ya. Tapi intinya apa? Akhlak kan? Akhlak. Sehingga apa? Allah ketuk hati orang Yahudi ini, masuk Islamlah dia di tangan Abdullah bin Mubarak. Ini perubahan. Ini namanya berubah akhlak. Nggak pakai marah,
nggak pakai berantem, nggak pakai ribut, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Ada dulu pernah satu orang mau pergi ke pasar. Ini orang mau pergi ke pasar. Tiba-tiba lewat masjid, dia mampir sholat di masjid. Rapi sholat, dia ke pasar. Nyampe pasar lupa dompetnya, kantong uangnya. Kalau orang dulu pakai kantong uang. Akhirnya apa? Dia ingat, oh tadi ke masjid. Dia pergi balik ke masjid. Sampai di masjid dicari, nggak ada orang kecuali ada satu orang lagi sholat. Langsung dihampirin tuh orang lagi sholat. Dia tuduh langsung, kamu yang lagi sholat. Sambil diajak ngomong nih lagi sholat. Batalin sholat kamu. Saya mau ngomong. Ini orang nggak banyak bicara, nyelesain sholatnya, salam-salam, nengok. Ada apa pak? Kenapa teriak-teriak? Ini masjid rumah Allah. Dia bilang udah jangan banyak tanya. Saya kehilangan kantong uang saya. Pasti kamu yang ambil. Soalnya hanya kamu satu-satunya orang yang masih ada di masjid. Dituduh. Orang lagi sholat di masjid dituduh nyolong. Subhanallah. Kata ini orang, ya udah pak, tunggu bentar ya. Ini rumah Allah, nggak baik bicara gini. Bapak ikut ke rumah saya. Diajak ke rumah. Sampai di depan rumahnya, ditanya, bapak kehilangan uang berapa? 1000 dirham. Sebentar ya pak, masuk ke dalam rumahnya, ngambil uang 1000 dirham. Langsung dikasih, ini uang bapak 1000 dirham. Langsung dia ngomong, ya begini dong, jangan nyolong, jangan ngambil hak orang. Ya pak, maafin saya ya. Orang ini pergi pak. Si bapak ini yang kehilangan uang katanya pergi ke pasar. Nyampe pasar dia belanja, atau dengan uang 1000 dirham tadi. Selesai udah belanja, pulang ke rumah. Nyampe rumah, kebetulan istrinya ada di depan pintu rumah. Sambil geleng kepala bilang, pak, katanya tadi mau belanja ke pasar, lah dompetnya kenapa ditinggal di rumah? Ternyata dompetnya ada di mana? Di rumahnya sendiri. Dan dia tuduh orang lagi sholat, dia tuduh orang di dalam masjid. Luar biasa. Makanya saya mau tanya nih sebelumnya ya, saya mau tanya, kenapa Nabi ngajarin kita kalau kita puasa dikatain nama orang, kita disuruh bilang Allahumma inni shaim, saya lagi puasa. Supaya apa? Supaya ngajarin sama orang yang nggak ibadah aja nggak boleh kita rendahin, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita jelekin.